makan madrasah ulama para sholih serta ada di penadaran. Kalau kata kita nadar itu kaul. Kalau kata orang yang awam nyebutnya kaul. Kalau ustad itu nadar, ya Pak Ustadz ya ada nadar itu nadar sini. Maka kalau zaman dulu Pak orang kaul itu apa namanya pakainya tarik cepat lepas. Iya ntar ujungnya tuh ya di situ nyabut rumput sawah telar ayam malik bermakan apa sudah cukup sudah kelar tarik cepat lepas itu kalau zaman dulu. Iya kalau zaman sekarang mah jarang Pak jarang begitu ya, kalau sekarang banyak kaul makanya kemarin mohon maaf Pak ini besok malam juga saya acara baca teman saya di rumah pribadi. Iya karena padahal saya malam minggunya di rumah saya baca begini, hari minggunya terus ada acara maulid juga ibu-ibu. Dari situ saya ya padahal mah Pak mohon maaf kalau kata orang-orang masyarakat. Nah itu ada yang sahur pengantin di Keranji, ada yang sahur sunat di Bang Jambu. Kata saya hari minggu wah nggak bisa nih ada acara, wah saya punya kaul wah. Yaudah badan ntar lu jam 9 ya, ntar lu jam sebegitu. Iya, namanya kaul Pak, kaul itu harus dibayar. Sama juga utang, namanya ucapan. Sama juga kita janji. Iya, kalau janji kita harus kita tepati. Kalau nggak tepat, kadang-kadang teman kita nungguin, gitu. Nggak tahu kita nggak datang, gitu. Ya kan, seenggak-enggaknya keburu, gua menungguin dia bakal datang. Gitu. Namanya harus dibayar. Kita kalau punya utang apalagi banyak sedikit dia harus dibayar penuh ya. Kalau kita ada orang meninggal nanti barangkali dia mempunyai utang piutang yang nggak diketahui keluarganya mohon hubungi kalau mengikhlaskan diucapkan jazakallahu bil khair ya. Jadi nazar nih Pak zaman Abdul Qadir bukannya sekarang doang ada waktu Abdul Qadir Jumeneng ya itu pakai apa namanya pakai najaran orang pakai wah ntar gua acara maulid gua memanggil Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani ntar gua acara hitanan gua memanggil itu namanya kaul. Dari penadaran agung ingkang karoma akeh para wali anjum ing Abdul Qadir Jalani anjum itu datang tuh. Jadi dimohon kemuliaannya kepada para syuhada dan sebagainya karena itu kata aku karoma agung karoma para wali anjung isada semua para wali ya. Datang ke Syekh Abdul Qadir makanya Syekh Abdul Qadir apa itu jadi ratunya wali ntar di sini kalau kita baca terus suasana ini Pak yang ini segini Pak kalau nggak salah 25 hikayat ini segini ada yang 100 hikayat Pak ontong lagi tak nih nyudahin segini Pak sampai pagi Pak baca ini iya makanya saya kadang-kadang ada di sana yang baca wah saya harus tamat satu buku itu yang 320 hikayat nah, saya baca sama ini adik saya cuman bacanya enggak diterang-terangin begini enggak Pak udah bacanya kita kayak orang ngajiin namanya gitu ya sembahnya kang ibu sadaka dinar kadang kaputra mengatakan sana sebagai wacana itu tanah sana itu biasa udah begitu terus yang penting gitu. Nah ini kita lawan datang komang mali ceritanya dawa kena semedin karamat pansamukring rat kasebut indoro praja jadi ketebut unggal desa unggal negara lawan lui amadong nilu bidik sing aulia kang tindak sepataran moga-moganya makat Allah kang mahaluhur ingkang amur baing alam ingkang amur baing alam. Maka kalau kata kita moga-moga ya Allah mudah-mudahan maka tadi saya katakan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu melalui barokah karomahnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ini mudah-mudahan kita sering-sering membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapat keberkahannya melalui Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh keterangan. Nah ini baru namanya hikayat. Hikayat itu
jangkriin diceritain Abdul Qadir baru dilahirkan. Hikayat ingkang karina ngucap siji ulama Imam Abdul Wastani ka putra Daning Sulaiman Hasim kambal sana ta isun ang rungu saking wusing Fatimah isun sayang rungu dengan omongan ibu Abdul Qadir. Kang ibu Abdul Qadir nalika dan kang putra maka Fatimah wuse anak ing si jemasa anak isun tan arsa nyusu nisun arai tanggal Ramadan. Kata Fatimah tuh ibunya, ini anak saya ngapa si Abdul Qadir nggak mau netek. Kalau kita kan kalau ada dalam bulan puasa ada ruqyah, hilal dan sebagainya. Si Abdul Qadir jalani lagi masih kecil tahu udah bulan puasa nggak mau netek, jadi kebingungan. Ya kenapa? Nggak tahu udah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan tanggal 1. Nah itu dia nggak mau netek dan sebagainya. Kalau kita makan ya nungguin dulu TV udah masuk dulu ya hilang apa belum nungguin aja kita mah nggak tahu. Kalau dia mah jadi yang sebut dulu winoro tahu belum kejadian. Para nenek masalit para nenek para tene manji madrasah agung kinaria pamuragama kamakadana sampurna. Kang ibu sadel kanilai dan kang putra make usana isi jemasana isun tara setang Ramadan angin kan anak kang tingali tanggal Ramadan maka ujare wong akeh jagung desa jalan kaprating kita puasa durung anut tanggal sesangka anut-anut itu nurut lah tuh orang kampung jalan itu jadi nurut lah kata ini si Abdul Qadir udah nggak mau netek nggak tahu udah bulan puasa maka Pak mohon maaf kalau kita puasa ya menurutkan ngikutin orang kampung kita orang kampung kita puasa hari Senin nah terus nono di kampung nono hari Selasa biarin dia hari Selasa kayak kita hari Senin nanti kalau kita duluin nah orang-orang udah buka puasa kita belum orang-orang belum kita udah maka orang puasa ada yang di sana udah ada yang belum dan sebagainya itu kan masing-masing keyakinannya namanya gitu ya angin tang-tang ngali tanggal Ramadan maka dorong akeh saking udah saya kabar tingkal undur anut ing tangga sesangka anut itu nurut tangga sesangka itu satu. Kadang-kadang Pak kalau kita mapan lain kalau saya di sana udah puasa tiba kadang-kadang nanya ini bulan puasa ya iya dia nanya mau ongkos baik gitu. Pati mamutara kami kau sedayang yang patut lancar kabeh maka itu karya tanda jani kara arta nyusu anaknya semua dan karena apa nanya nisun tanda kita tanggal Ramadan panisun taklif dan anak manera sasampun puasakan sadaya amus anut kawala saru kau jalan pansami taklif sarang semua hidin tingkah sasampun elmang kana akeh mulian desa manjing jalan tu tere ke puasa manjing itu masuk di kampung sama orang jailan karena udah puasa dan yang sami ningali tanggal Ramadan angin modal kabeh kapetane isa sangka iku tanda karomah si Abdul Qadir weruing tanggal 5 Ramadan Paradan masali termasih kunang sesepantan kena wangan tinggalin nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa Abdul Qadir umur 60 hari udah tahu masuk bulan puasa kita yang udah umur 70 tahun kadang-kadang ongko baik gitu. Dia umur 40 hari udah makanya dari dia umur 60 hari mulai puasa sampai di umur yang terakhir nah itu dia nggak pernah ninggalin puasa tuh. Utawi kiceritai kayat kang kaping kalin sing wasa deraja kang putra Abdul Qadir adrajak angli anak para tawang saestu maring bapa menira takon den alinge aris apa tuan jadi aulia derajat tu nanya
Sebab apa sih kata Tuan Abdul Qadir itu jadi walinya apa? Jadi rajanya wali. Si Abdul Qadir terus jawab. Si Abdul Qadir wacana uwitan isun angorenghi. Dan isun dadi alika nalika isun iuni umut sadasari isun lunga ameng-amengan ing madrasah isun saya lunga jalan ameng-amengan di madrasah panggonan bocah ngaji. Saksana nuya malaikat perapta kata Abdul Qadir. Nah nih Abdul Qadir jadi rajanya wali itu mah bukannya manusia yang ngomong yang bilang, itu mah malaikat. Maka di situ ya, kata, maka ngucap malaikat bocah ngaji weneh apa nggonan linggih. Kalau kata bocah nih kemarin lu datang ini lu nggak tahu ini rajanya wali, ya kalau nggak dibilangin mah nggak tahu. Jadi Abdul Qadir itu disebut rajanya wali, malaikat yang bicara. Lawan maliangan dikasa dukor jalan maning semuanya ngasa dukisun ana ing jalan samana isun lagi amang-amangan ing dangu serta mereka tomangkana isun miraki ing suara malaikat angandika he Muhyiddin ingkang berkamang kana isun miraki lewat mending nala sigan isun muli ing wesma tan asring tur mulia isun jujuk mari ibu manera panggonan sun alinggi saking hati maniana meharsa. Jadi kata Abdul Qadir ngomong, Pak, kalau kata semua ya murid-murid saya, siapa saja orang yang pengen mendapat kemuliaan dari Allah, kamu hormatilah orang tua kamu, terutama ibu baru ayah. Makanya Pak derajatnya kita mah keleh sama ibu-ibu. Kalau ibu derajatnya 3 tingkat, kita mah cuma 1 tingkat. Kan ada yang ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu ya 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan dan sebagainya. Makanya itu ibu derajat 3 tingkat. Maka kata satu kerjanya siapa saja orangnya kalau ingin mendapat barokah kau hormati ibumu ya baru ayahmu. Tuh kadang-kadang ibu kapan kalau bapak apa itu kayak Junadi depan lain bang yang kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan ada apa? Lah kalau orang zaman dulu Pak mohon maaf kalau anaknya selasin ya Pak ya. Nah kalau sekarang anak kedua 3 lah orang bocah pada dikarbit. Orang sekarang mah terus terang Ustaz. Ya ada yang punya anak 1, 2. Ibu saya 13. Dikarbit kalau orang dulu kata selasin Pak. Ibu saya 13. Nah itu ada yang lebih ini tuh 13. Nah maka orang dulu mah kalau anaknya selasin atau udah gede bujang ke sono dia sesangga ya Pak ya. Iya sembari dia ada sekahar. Lah kalau apa 6 kahar. Terus dia tertong ada yang di tanah. Orang dulu emang dimaterin orang Pak ya. Sejublak. Iya batasnya ono udah. Lah orang sekarang mah orang yang pintar mah anak sekarang lah lu belinya seapa di bawah segitu belum 50 meter orang mau sono malah masih tanah orang tua gua diukur orang dulu memang ada segala maka gini-ginian ya acak kata jadi udah nah maka zaman orang sekarang dulu begitu ya semua tahunya orang bapak tua tuh begitu batasnya punya waru batasnya ono gitu batasnya tiba begitu doang nggak ada makan. Makanya tadi yang saya katakan saya mah ajinomoto cap mangkok merah. Pala saya botak, tanah saya dipatok merah. Punya tanah sedikit lah orang di tengah-tengah ini jual. Tak giliran kita ngarit kalau boleh. Orang boleh liwat.
lah daripada dijual dirawatin orang ditawain orang bisa dia orang bisa mah ya mending gue jual ya. Iya, daftar haji lah kalau orang dibagi itu mau dapat tua mau daftar haji kali. Cuman pikiran saya ya mudah-mudahan dikasih apa orang tua kita untuk ibadah, barangkali nanti yang memberi pada saya mendapat kebagian barokahnya, pahalanya itu timbang begitu doang gitu. Ya, maka siapa kata saya Abdul Qadir, siapa orang yang ingin mendapat kemuliaan dari Allah, hormatilah ibumu baru ayahmu. Maka di sana ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Kalau orang tua kita enggak ridho, ya Allah enggak ridho. Maka mohon maaf kita jarah kadang-kadang Pak, kok sampai ke sono ke sini kita lewati. Kita ya bukan nggak boleh jarah ke Cirebon terus ke sana boleh ya, cuman kita orang tua dulu kita jarah, cuman jarahnya jangan tuh saya bicara doain saya punya biar selamat iya. Jadi kita jarah, kita bacain Yasin ila hadarati hususan ya umina binti Fulan al-Fatihah ya, itu bagi orang yang ngerti. Kalau orang yang awam maka begitu ya. Sebab begitu apa? Karena belum tahu. Ya, kalau orang belum tahu mah Allah juga mengampuni gitu. Ya, mas barangkali itu sekilas tadi ya. Nah, kita lanjut siapa orang yang pengen kemuliaan dari Allah, kita hormati ibumu bapak. Pak, mohon maaf kalau bapak mah apalagi segala nyusi segala apa. Kadang-kadang juga bapak lo, gua mau nyuci, nih pegang tetap bocah nangis semua, malu tuh nangis semua, gua dia mau diem. Ya apa nih ibu mah ditunda nyucinya, dijamin dulu. Maka Pak, ini bapak betul buat usaha, Pak dapat duit sekian kasih pulang bu, nih hasil saya segini. Baru dapat 2 hari 3 hari apa nanti seminggu lamanya udah pergi lagi. Karena emang menafkahi keluarga juga itu wajib. Iya, maka itu batinnya. Iya, lahirnya kita nakahi ya batinnya juga kita nafkahi. Nah, kita lanjut Pak. Maka nasunar dewasa ngelakan agah alwat iwas ma peranti isun anyepi Inalika sojangan ngantuk tering halwat sasana isun mirakana suara angucap maring manira kata Abdul Qadir Jailani. Siapa orang siapa saja ya, kadang-kadang ya kita yang masih awam kalau lagi kita di situ perantai itu nyepi. Nah lagi artinya kalau nyepi itu Pak lagi wirid bujas medi namanya di tempat sepi nyarinya ya. Kalau orang dulu maaf Pak, ada ngamalin ilmu ngamalin ilmu ini ada yang di tengah sawah, ada yang di Bulakan dan di mana namanya tempat sepi. Cuman godaannya ngantuk. Kalau kita wirid ini dan itu godaannya ngantuk. Kalau ya mangga, terima kasih Pak Haji ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya. Pokoknya saya Pak Haji, saya mah Pak Haji kalau udah dapat utusan tuan rumah, nggak masih saya baca baik. Ustaz ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Ya, mudah-mudahan ya ilmunya barokah. Kita. Ya. Wasma nanti isun anyepi. Wasma itu rumah atau tempat suatu. Yang suratan sanudara puana seralali maring kang bermijaga to masira aja lali maring nyawang sukma jati tan kena lali turu anak yang mengucapin suara abana ke dia dengan asa ingkuna kata Abdul Qadir Jailani aja lali jangan lupa maring kang memberi jagat pemasira aja lali maring nyawang sukma jati. Jangan kita lupa apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asa sering guna. Jadi ngantuk walaupun kita lagi ngantuk, kalau udah dengan alunan ya panggilan dan seruan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita lagi pulas banget ya udah kedengaran as-salatu khairum minan naum. Tuh kata karena di sini katanya walaupun lagi ngantuk harus bangun gitu ya.
dening isun ikuna ikayat ingkang kaping 3 angucap sejenis sanib ingkang Abdullah anak para tawang sesekitakan ing semehidin punapa kenanipun Tuhan dadi aulia agung luis sesama Tuhan wato kena sedaing hamba wato kena sadaya daya ing hamba. Kalau kata kita sebab apa sih Widin kamu mulia daripada wali-walinya lain, coba keluarin apa ceritain sama saya apa sebabnya. Jadi Abdul Qadir cerita nih, ceritanya Abdul Qadir. Saya Abdul Qadir ngalingga karena saking sejimaniratan elok karelinya satu ni ore penan sunal kene kaya isun ingdangu dong isun ana ing jalan lagi itu masih alir anak iwang puasa kata satu kode jelani semasa saya ingat itu namanya kayak orang puasa Arafah. Kalau orang puasa di Arafah itu makanya kalau kita lagi ngambil haji di sono tanggal 8 kita di sini melaksanakan puasa. Tanggal 9-nya puasa, tanggal 10-nya puasa. Cuman kalau yang tanggal 10 puasanya cuma sebatas setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Iya, Pak biasa Pak kalau rezeki mah pengennya banyak. Kalau giliran diperintah mama Allah pengennya yang sedikit. Kalau puasa itu aturan Bu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau saya mau udah ngambilnya orang lagi mula-mulanya diajarinnya begitu Pak Guru. Ntar kita puasa dapat 8 tanggal Arafah, tanggal Tarwiyah. Ya terus ya nahar yang ketiganya ya udah saya puasa tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Cuman kalau tanggal 10-nya mau sembahyang Idul Adha, kita jangan buka dulu, jangan minum dulu, ntar habis sholat Idul Adha baru kita buka. Maka Pak, orang kalau berangkat haji, apalagi yang gagah, walaupun yang sudah napasnya bakal puasa di tenggorokan jadi angkut semua ke Arafah situ. Maka di situ kita kalau di Arafah tuh Pak kita baca doa dari jam 3 sampai maghrib orang berhenti dari jam 2 sampai jam asar baru istirahat gitu. Namanya di Arafah ya terus langsung ke Muzdalifah tempatnya ngambil batu. Nah kita di Mina gitu Arafah. Maka mudah-mudahan Pak ya walaupun kita umrah namanya kita udah termasuk menjadi sebagian haji. Karena apa? Udah jarang ke makam Nabi, ke Masjidil Haram, udah megang Ka'bah dan sebagainya gitu. Ya makanya orang ada yang nanya, wah kalau orang umroh itu boleh dipanggil haji? Boleh, sampai orang asing. Orang kita yang belum haji aja kalau ke pasar udah haji. Pak Haji mau beli apa? Nah udah kita jawab amin. Nah kita belum haji orang udah jadi haji amin kita. Namanya doa, didoain siapa tahu. Iya, ada wah semua duit dari mana? Itu mah rahasia Allah. Walaupun kita enggak niat dari tadinya kalau nanti waktunya pasti akan berangkat. Karena di sini ada yang lagu menunaikan ibadah haji merupakan panggilan ilahi. Walau kehendak, walau tadinya tiba panggilan, laju berangkat. Siapa tahu orang yang hartawan, yang dermawan kayak Mara itu orang yang di di kampung Bojong Koneng yang orang 3 RT diberangkatin haji, diberangkatin umroh. Lah siapa tahu nanti kalau di sana udah habis yang diberangkatin nyampe ke sekitar ya Pak ya. Nah itu Allah ntar mengirimnya begitu, kita nggak tahu panan gitu. Yang penting kita niat. Kalau udah kita niat, insya Allah gitu, ya. Nah itu umrah namanya.
Sulung ameng-amengan kan itun pribadi serta wong kato makan itun anut buri maring soji sapi perantine amo luku risampun yang mangkana serta goroh iku angucap agi zaman saduko dijalani di menang mah binatang pada bisa ngomong kata dia ngikutin ada tuh orang luku kata di sini sapi perantine amo luku isun anut buri isun ngikutin kata sapi sabu kau dijalani ini udah waktu johor nah, udah wayangnya apa berserah diri maka ustaz kadang iya kalau nyemor salat apa itu sapi gitu ya kupo lah kan bukan ustaz kita nyautin ya maka itu paribasa ya mudah-mudahan kita semua diakui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya tenang saja Pak alhamdulillah setengah jam lagi dikasih waktunya ya itu sampai nah kita namanya tuh sampai Pak bisa ngomong maka dulu orang dulu kalau motong padinya gagangan dibilangin ketin itu pada baris Saya di sini kalau di bumi hitam di sini. ya iya pada baris nah terus apa karena saking jonjonnya itu orang enggak itu padi boleh ngikutin pada baris ya bareng gendong tangan dan nyingsot di belakang pas dia nyingsot terus yang di depan rek udah pada berhenti dah udah enggak di situ maka kalau orang dulu Pak itu ada banyak bocahnya nyingsot di samping lumbung dibagelin ya Pak ya enggak boleh itu ya padahal menyingsot enak banget nyiul tuh orang dia tadi dia ada diiringin dah nyingsotnya baru hari ayun nambi nyingsot tanah enak ya terus lah dia dengerin wah suara apa tuh enak jadi berhenti dah rek. Nah semenjak itu jadi udah ya enggak di apa namanya enggak diajar lagi dipikulin dah adanya ngajak ponta adanya ngajak corokan tuh namanya itu ketemu baik akalnya itu nah pakai apa sekarang kalau sekarang mah Pak online namanya iya ojek mata lagi dari jauh ke sini tibang ini sawah ini kebun ini petakan dia udah orang mau ngangkut orang udah pakai online udah nah, jadi zaman dulu nah itu binatang pada bisa ngomong Muhyiddin sirakin arai midi suka agung amang-amangan ora ana sirakin ardi den nyawang sukma jati kinon amangan lan turu iata kaliwat ajir mer suara ning sapi sigra nisun mantuk ing wetma saparata nisun ing wetma mangkana isu teuing punggah ing pepayan umah nisun aningali maring wong ake atata ing luhur gunung Arpah wataning arga wong kang arsa munggah haji waktu ing kumpul ning gunung Arafah. Jadi Sabu Qadir munggah ing pepayan umah naik Pak kalau kata kita mah ke atas hubungan ya karena manusianya yang luar biasa saidul metu saucap nyata wasmana tinggal namanya tuh pas dia naik ke hubungan niat ada orang di Gunung Arafah lagi pada munggah haji atau ngambil haji. Maka orang ngambil haji kalau enggak ke Gunung Arafah yaitu hajinya namanya batal. Kalau orang umroh enggak nyawa Arafah emang dia mah bukan waktunya. Terliwat di Gunung Arafah tuh lewat tempat nane cuma lewat doang tuh gitu. Kalau ngambil haji nah itu harus makanya yang orang udah ngap-ngapan dia dianterin kalau udah sampai di situ mah di Arafah mah mau panjang umurnya alhamdulillah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nah itu harus nyampe makanya Pak kalau yang namanya haji yang bayarnya 3 lipat itu haji apa ya yang asal nyampe terus langsung ambil haji haji plus adanya haji plus adanya apli plus nah kalau haji plus besok mau berangkat haji nih nah sekarang sampai ada yang sekarang nyampe langsung dia udah pakai ihram
sampai itu udang ke kepodokan lagi langsung berangkat ke Padang Arafah gitu. Karena dia mah udah tadiannya ya kalau yang ngaji terus pakai ironnya maka kalau yang model tamatur bayar jam, soalnya belum waktu kita di Madinah, kita sampainya di Madinah dulu melaksanakan arba'in ya Pak ya, 40 waktu, kalau nggak salah itu 8 hari. Kita bayar jam itu harga kambing 1. Bayar jam kita. Terus maka kalau panggilan haji lagunya daripada Arafah lalu kamu Muzdalifah bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurna sudah. Nah terus pesannya Masjid Nabawi terletak makam Rasul. Nah di Masjid Nabawi adanya di Madinah ada makamnya Rasul di sini. Taman Raudhah tempat himpun doa. Raudhah itu kayak ini nih, cuman merah apa hijau. Kata ketua saya di waktu saya berangkat, kalau bagian di sini kalau kita nggak nginjek karpet yang hijau itu nggak termasuk Raudhah. Nah di sininya makam Rasul, maka habis kita itu sholat sunnah di situ di depan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya doain mudah-mudahan nih yang ada di sini orang Kabubok ini yang belum merasakan, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, supaya bisa menyabak ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Iya, kita ini orang banyak Pak, mudah-mudahan doa kita ada dijabah salah satu gitu ya. Mantap kaulah. Jadi Nabi Qadi Jailani waktu itu pengen berangkat ke Gunung Arafah. Resampun ya mangkana mangka senaan yang tengerana akar sakesai negara Baghdad mangka amatur semeden ingkang ibu ibu hamba nada semeka Tuhan idine kena Allah suka ngandika kata Nabi Qadi ibu saya pengen berangkat ke negara Baghdad. Mau apa namanya dari Baghdad yang mau ke Mekah. Nah dari Mekah di situ katanya kaulah pamit kasa datang negara Baghdad kang ibu haris wacana saris tanggul kang siwi mimbang sadariris sirat terana trasibiamu coban menira paran karena Gusti amis mios maring praja Baghdad. Maka Pak itu di situ Abdul Qadir tuh waktu mau berangkat ke Baghdad tuh ya dari ini tuh dia ditangis ya nama ibunya. Maka di sini kita kadang-kadang orang-orang yang berangkat haji apa kita yang pada nangis, yang pada apa, terus doa. Maka di situ kalau lambayan ada yang itu Pak, selamat tinggal salah saudara. Doakan ayah serta ibunda semoga Allah memberkahi agar bisa berjumpa kembali. Tuh ya beda-beda tuh nangis itu. Nah kalau Syekh Qadi Jailani pas mau berangkat ke Baghdad itu dia bapak saudara-saudaranya ditemuin, ayo berjalan berapa hari lah. Kalau kita mah makanya ada acara latibul hadad halal bihalal atau walimatus safar, diundang saudara kita supaya ngumpul di sini. Nanti kita salamannya nggak datang-datang ke sono lah, kita nanti yang mengizinkan saudara kita datang kemari lah. Kalau ini saudaranya dekat ya Pak Jura sekali yang jauh bulan tuh gitu diundang sambil bermusyafaah. Sadarkan wacana matu datekang bibi kala ibu arsa sisinahu anggulati ilmu ning sejati lan kala ibu arsa angunjungeuna datang wong alim ari tanya kang ibu maring kang putra. Kata ibunya, emang mau datangnya lu mau ngapain? Kalau ngomong kita mah Abdul Qadir mau ngapain? Lu kesana. Saya mau jarah
sama orang-orang alim, para syuhada dan sebagainya. Lah emang kalau ke Mekah kita ketemu sama sahabat-sahabat Nabi lah kagak. Coba ketemu makomnya, ini makomnya, ini makomnya. Tuh, nah, makanya mau ke tempat orang-orang alim. Apa tak kena nira arsa tilar negari amatur kang putra atau terpolaindo kepanggil lancapi milah dulung katon aga arpa arsa ingkang munggah haji lintang kepincut dan datang mana kaula. Maka Pak, orang mohon maaf, apalagi kita bakal bahasa yang orang beriman, yang santri, bahkan orang juara banget Pak, orang yang tukang mabok minuman, mabok judi dan sebagainya. Kalau menghadiri orang bihalal, halal bihalal, ada ucapan labbaik Allahumma labbaik. Terasa ucapannya itu, ya Allah, ya Rabbi, pantasnya ya gue itu bagian gue mabok dapat, mudah-mudahan gue bisa. Nah itu kan udah timbul rasa iman, udah hidayah dari Allah. Makanya kita ya jangan benar, wah gue mau orang mabok judi, orang mal diterima amal. Enggak demikian. Kalau udah dikasih sama Allah, siapa tahu dia terus taubatnya, taubatan nasuha. Pas itu sudah taubat langsung iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu itu hidayah orang di mana datangnya dan sebagainya. Lintang kepincut. Jadi pokoknya siapa orang yang menghadiri orang ratibul hadad, halal bihalal, walimatus safar, sedang mengucapkan talbiyah yang salaman-salaman, pasti artinya ada apa namanya rasa kepengen. Apalagi yang ibadahnya tuh ya Allah gua ibadah gua mudah-mudahan negatif. Orang yang nggak pernah ibadah juga pasti ada punya rasa kepengen. Mangkana ibu karena sesambat amat deneng serta alap ing dinar mintang kasagunging siwi agunging dinar kaulis kata ipun 80 dasa boneka kang tetelar kang Rama Abdul Qadir ibnu Demas Sepan Kewala. Nah terus Abdul Qadir mau berangkat ke negara Baghdad, ibunya lagi mau bapaknya Abdul Qadir meninggal. Nah dititipin itu dinar 80 dinar nih. Katanya Bu, dimana nanti anak kita ada kepengen, nah ini kasih ini buat ongkosnya, dikasih semua sama Abdul Qadir. Nah tuh kata Abdul Qadir, maka dinar walung dasa kasran Abdul Qadir dan ingkang ibu sedaya, maka Abdul Qadir ingkang dinar pinari tatul daya ingkang sinungakan ing arsa menira Abdul Qadir kakasih tam beda binata kesa. Jadi dikasih 80 dinar, kata Abdul Qadir, Bu, nih pegang yang 40 dinar. Ntar saya bawa 40 dinar. Maka kalau orang berangkat umroh ke haji ke, ada yang ditinggal, ada yang dibawa. Kalau ditinggal semua, lah dia di sana di kampung orang, lah butuh dana. Kalau dibawa semua ke sana, kagak-kagaknya di rumah aja, kapan ada selamatan dan sebagainya. Maka ada yang ditinggal, ada yang dibawa. Itu jadi enggak semua itu ya, jadi harus ada yang ditinggal, ada yang dibawa. Sasanas arkang ibu alatina temuli dinekan sajarane kondang serta senong akan peranteng kang lekan nerekang putra ariri ingkang ibu aris mudat amus ingkang ibaratmu sarung datang kang siwi. Aduh anak isun atma jiwa mucira musti sirat terangan netra sebiang dadi gagantaning ati bae gagantaning ati bae. Maka Pak kalau saudara kita pergi haji kan kita yang kayaknya tabir padahal mah di sana Pak mohon maaf ya mau orang apa juga makan
bangun tidur ibadah kencing buang air udah nggak ngapa-ngapain. Kita main di rumah lagi mikir ya Allah mudah-mudahan anak-anak gua saudara gua biar kasih kesehatan dijaga kesehatan sama Allah gitu ya. Maka itu doa perlu, makanya doa sirajul mukminin, doa itu senjatanya orang muslim, orang mukmin yang pergi haji ke sana didoain. Doanya apa maksudnya? Supaya biar pergi ke sana biar bisa kembali lagi ke kita, ketemu dengan sanak saudara dan nanti di hajinya haji yang makbul dan mabrur gitu, ya. Kaulah ibu sesinahu Gusti ingkang wewekas poma-poma aja lali dan bisa mawi sarira aja ngagungan diri lampecuan siralinya kesangit ing sukma jati. Itu pesan tuh bebaya lu di sana itu Pak, mohon maaf ya barangkali ada Pak Haji juga yang sudah melaksanakan. Jadi kita di sana teh nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau kita dikasih ini, wah gua nggak doyan, ujung-ujungnya kagak doyan. Makanya sana mau enak mereka udah kita makan enak rasanya, nggak boleh sombong. Ada teman saya baru nyampe orang Rakuda, bapak arek mana? Arek kulit kan itu, bapak udah jauh-jauh si keder, emang aing budak. Lah orang di kampung orang baru nyampe udah sombong gitu. Pak 2 malam orang Bali, orang ketemu, padahal mah adanya mah di masjid, orang keluar-keluar, ditanya teh, bapak kalau orang-orang pulang kemana? Mau di pojokan masjid itu pintu lebar banget, apa nyampe atau gue nyampe rapat, atau gue nyampe rapat itu. Nah semenjak itu Pak sampai ke Mekah, Pak jalan-jalan, ya gue jadi tinggal ya asal udah pegangan ini udah nggak mau ketinggalan. Makanya di sini ceritanya kalau kita ke Mekah ke tanah suci sana nggak boleh sombong adigun. Nah apa kita di sini ya pun kalau orang sombong mau kadang-kadang udah sombong kan gitu. Di sana saya mah Pak terus terang aku saya juga punya kesalahan karena di sono itu roti apakah kata tampah rasanya adem. Kata saya ngomong sama teman lah itu Ji ngapa ini orang makan ya abobong makanannya roti adem kayak gitu beli mulu gue mau borong beli dibagi orang mau adem. Alhamdulillah ngapa ke pondokan jadi kopi adem padahal itu di beker teman saya Ji lu panas mana susu dan langkong mah adem ya kata dia langkong segala ngomong apa roti segala adem. Iya Ji engkong salah badan adem jadi minum deh emang kita yang salah gitu. Saya mah bener Pak ini saya bukan cerita bohong sama apa adanya. Kadang-kadang orang-orang mah asalkan nuju malu kagak saya emang saya begitu Pak ceritanya. Manan susu kalau kata di sini mah itu saya tanyain dulu susu lemak manis santan kelapa muda kalau muda. Adik jangan menangis aku beri tanduk kuda emang kuda bertanduk ya kagak bertanduk iya. Nah tapi kalau Pak Ustadz mah yang nyanyi saya mudanya lain susu lemak manis santan kelapa muda Pak Ustadz jangan nangis saya beri susu janda. Larang Pak Ustadz udah tua bocah kecil bisa digoroin namanya tanduk kuda emang kuda bertanduk. Ya Pak ya insya Allah Pak ntar tuh Pak tuan rumah megang ngejem Pak kalau kata dia udah Pak waktunya. Iya oke kita tutup dulu Pak ya. Nih ini berapa menit lagi? 10 menit lagi. Alhamdulillah. Ini lagi cerita namanya cerita di Mekah Al-Mukarramah itu ya. Maka di sana enggak boleh sombong adiguna walaupun kita bisa kita enggak seenaknya gitu ya. Ya Gusti anak isun tetep ing widi suka aku. Ingkang ibanut pung kurang antar jawining kori. Laris sampai kang putra kang ibu anut ing liring tanpa katinungking tinggal. Angarat tanah kang bibi setur
desa pulis ture lampai nuli kepanggilan kopilah boneka kang tinuturi arsa ing praja Baghdad kopilah kang tinut agi zaman Sabdu Qadir Pak berangkat hajinya naik kapal air kapal laut. Nah di situ ketemu sama kopilah teh pedagang. Maka kalau orang berangkat zaman dulu mah 7 bulan dalam perjalanan. Udah dari kapal laut naiknya ke sono lagi, naiknya onta jalan di bangku celaka. Maka di sono mah orang sono asal udah bulan Rajab berangkat Pak. Tuh bulan Rajab, Roah, puasa, Syawal, Hafid, haji, surah baru pulang. Maka cuman orang dulu mah nggak ada larangan, orang hamil juga boleh dibawa. Kalau sekarang mah orang hamil nggak boleh berangkat haji, itu diperiksa dan sebagainya. Maka di situ namanya barangnya sama pedagang, maka disebut kapalnya kapal turis. Orang dulu mah berangkat hajinya bareng sama pedagang, makanya 7 bulannya apa? Ntar dia apa transit itu apa di Abu Dhabi, apa di Laut Merah, apa di mana. Jadi setiap kalau kayak mobil mah di setiap tamplas kan, mau kan mobil tamplas ya, tamplasnya mobil gitu. Kalau sekarang mah terminal. Tujuan kita mau ke Cirebon, ntar di terminal Cikarang berhenti. Lah orang tukang dagang nulin ntar di terminal Lemah Abang berhenti, makanya lamanya begitu. Kalau sekarang cuma 9 jam berangkat dari sini, ya sampai ke sana jam, maka sekarang cuma bok, ya, sampai dari sana cuma 9 jam. Apalagi zaman sekarang mah naiknya kapalnya udah nggak boleh kapal Garuda, kapal Indonesia nggak boleh, udah Arab Saudi semua, udah dari Arab semua gitu. Ya karena apa? Saya mah ya cerita begini juga, emang saya ngalamin karena emang ada ceritanya. Ini silsilah di zaman si Abdul Qadir Jailani. Makanya kita nggak tahu, jadi tahu. Sekarang kita Pak, ya kalau kita berangkat jarak ke Cirebon ke Gunung Jati, apa ada silsilahnya? Ini lewatnya begini dan sebagainya. Ya sama kita sekarang Pak, mohon maaf orang sekarang kalau yang apa tuh 7 turunan kita udah 2 buat orang. Kalau saya mah tubang 3 turun ini rasanya orang-orang tua kita nggak ngerti kan, lu turunan seanu, ntar betul seanu, sampai kenanya buyut itu kita tuh 7 turunan yang jangga wareng udah cirek sampai udah apa tuh, ya udah bermacam aneka ragam. Ya, gitu. Makanya orang sekarang yang tahu itu jujutan kita 7 turunan itu jago banget Pak. Baca sekarang 1 turunan, 2 turunan kan udah mentok gitu. Iya gitu. Kalau yang makanya kalau yang bang saya Pak, kalau yang tahu kita udah 7 turunan jangan kita kejailan tuh turunan kita, jadi kita tahu ntar jujuran cucu kita si anu disebut. Nah itu yang disebut keluhun kita tuh begitu, keturunan gitu. Ya, lanjut. Malika ibu kalentang dan yang prigali satrekang putra anuk masuk dereng kapi saksana salingkang warna bocah tilar sing awinging bocah tilar sing awinging amudring kundang. Ya, kalau kata kita Pak nih, orang kalau ada yang punya rencana, punya cita-cita nggak bisa dikedalin, pas udah laksana baru alhamdulillah yang gua ucapin ini sekarang terkabul. Maka kita selalu banyak-banyak bersyukur, rezeki kita banyak alhamdulillah ya, walaupun sedikit kita selalu mensyukurinya. Yang penting keluarga kita iman dan takwa. Makanya di situ kata ada lagu yang aku bersyukur
nikmatnya iman ku rasakan, sembah sujud sembahyang, diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, istriku rajin salat. Kayak punya istri, segala istri rajin salat, istrinya kakak. Anak-anak pun taat. Jadi istri kita rajin sholat, anak kita taat, ya. Jadi kita hidupnya bahagia, gitu coba ya. Tuh, makanya kita selalu bersyukur. Rezeki apa adanya, selalu kita mensyukurinya. Ya. Amuturan yang kalbu datang kau daling ati, ing pananya ni cunora tinggal maring rusak yang dana disundina tekakang akhir. Nanya nama lekang ibu kalintang dan ingusan Sehabul Qadir Prata ing desa Hamdan ngadika Sabul Qadir mangkana isun tumingal ing arah sewiji, ing arah sewiji. Pas sudah sampai di Hamdan, nah Sabul Qadir niat sesuatu mangkana isun temulawang wong kanu ngawenji wong lanang akeh sewidak kabeh iku sun tingali pada ambegal kopilah uni isun tuturi. Kata Sabul Qadir pas nyampe di desa Hamdan ada begal sewidak ya 80 orang tuh pada nunggang kuda pada ngejarah itu pada begal tukang dagang dia mengikuti dia. Tuh kata terus sake kopila sampun artane sadaya antingnya dagangan pisan sakabang dan jara hingga bega kang sawidak kang sami tunggang turangge sampun kopila bineka dai artane us antingnya kopila tanwani us maring begal kang sawidak mangkana Sabul Qadir dinundung yung begal sawidak argina tintambuki mangkana wong sajuga amare maring Sabul Qadir terus seru deni ramus pikir apang siragawa kalau kata lu orang miskin apa yang lu bawa karena Sabul Qadir mah mau berangkat haji ge pakaiannya sumpang samping dan sebagainya jadi disebutnya ge pikir apa yang lu bawa. Sabir ngomong apa kena nirang Sabul Qadir amu sebegal warohanira dinar setan isun iki makanya dia orangnya paling jujur maka di kita pak orang bener mah banyak yang jujur yang langka. Sabul Qadir kata gini begal emang lu nggak tahu kalau ngomong nih gua membawa dinar 40 dinar kalau begal ngomong kita Muhyiddin Sabul Qadir jalan kenapa lu terus terang pan ini gua tahu begal sebab gua dipesan sama orang tua gua kalau kata kita mata saya harus benar jujur kon lakoni apa yang diperintah sama orang tua diakuin semua maka di situ begal terus dengar ucapan Sabul Qadir nah terus pada taluk pada ya Allah kalau itu mah gua udah berapa puluh tahun melaksanakan kagak bener. Nah pas omongan Sabul Qadir jalan makanya Pak Ustaz Pak Kiai, para ulama tuh kalau ngomongin orang yang begitu ya enggak jangan wah lu mau orang apa orang tua ngadu ngomong enggak ketemu yang neraka apa enggak tahu surga lu mau bagian neraka wallahu alam karena neraka surga mah bukan punya kita. Nah begitu kata Sabul Qadir udah batas ini ya yang udah mau udah sekarang lu inget enggak nih punya yang lu begal kalau kata kita mah saya ingat Pak Sabul Qadir siapa no si anu udah kalau yang udah kagak mah biarin kalau lu pulangin ge lah kemana lu mulanginnya yang ada saja lu pulangin tuh jadi nah begitulah wiwitan wong tobat ingarsa nisun ing bukti
Jadi kalau orang udah, Pak, mohon maaf kalau orang belum niat tobat, sekarang kita ajak ke madrasah atau musuh mejud, ayo bang kita naik motor, bang baru naik motor, naik mobil ya maaf ya, udah duluan deh nanti gue mau belakangan. Lah kalau udah niat, apalagi diajak naik mobil, jalan panas hujan deh, lah udah jalan baik, gitu ya. Nah, sampai ini alhamdulillah ya. Udah ketemu apa sampainya bang ini saya kita ibarat berhenti alhamdulillah Pak, mudah-mudahan nih jamaah kita biar taubat semua ya Pak ya, biar bisa melaksanakan ibadah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjauhi larangan-larangannya. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan putra putri soleh dan soleha, selalu mendengar ajaran orang tuanya, menerima pelajaran dari gurunya, apa yang diniatkan, apa yang dicita-cita kepada anak-anak kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bacaan saya juga yang benar dari awal, yang salah tentunya dari saya pribadi. Insya Allah nanti doa insya Allah akan ditutup oleh rekan kami Bapak Nahrawi. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Harukala billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.